siang, sore di Indonesia, dan selamat pagi di Belanda. Untuk Bapak Ibu sekalian, nama saya Reza, saya alumni Teknik Kelautan ITB 97, dan saya akan menjadi moderator untuk sesi workshop 27 mengenai water management. Pada sesi ini kita mempunyai 3 speaker, jadi satu adalah pembicara Bapak Profesor Floris Bogaert, lalu kami punya juga pemanfaat atau beneficiary-nya, yaitu Bapak Profesor Imam, dan juga kami punya beneficiary kedua, yaitu Mas Prigi. Kita akan mulai langsung saja dengan Profesor Floris Bogaert. Saya berharap kita semuanya bisa menerima beliau, karena beliau akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Namun jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Jadi kita bisa interaktif langsung jika ada yang perlu ditanyakan langsung kepada beliau. Jadi kami persilahkan Pak Profesor Floris untuk menyampaikan presentasinya. Floris, the floor is yours. Yes, okay. Thanks. My Bahasa is a bit rusty, but terima kasih for inviting me to this workshop. And yeah, thanks a lot. I will share my screen. And so we go without translation, right, Reza? Or yes, just without translation. Yeah. Okay, perfect. Okay, so maybe to introduce a bit, but you already saw in the video, just the first slide. I'm a professor at Groningen University, that's in the northeast of the Netherlands. I also work at the Global Center of Adaptation, and that's about solution brokering, so the topic of this workshop. And I'm also a consultant at Deltares. As you can see, the Sustainable Development Goals are quite important to me. And as you probably know, the Netherlands is below sea level. So if the dikes would break, all my offices would actually be underwater. So the main topic of my research is water. And in this short presentation, I just want to show you very quickly, because we begin this session with some challenges that we have in Indonesia, but also the Netherlands. But mostly I want to share solutions. And solutions should be shared in a way which is possible for everyone to join. Inclusiveness, something about the Sustainable Development Goals. So I'm really happy to do this session with Reza and Pak Imam and Prigi, so we can share our knowledge, because I think that's the main important thing. And I hope in this session I show you how, and that you can contribute instead of being a professor that just telling a story. So. Challenges. This is not the first presentation you probably hear. So it's about drought, it's about heat stress, it's about subsidence, it's about sinking cities, it's about water quality. You can get quite depressed if you see all these challenges that are represented here in the pictures. And if we zoom in, and that's of course globally, but if we zoom into, for example, Semarang or Surabaya, where our guests are from, we can see even more challenges, and very local challenges that are very quite impossible to solve in a short period of time. I'm not going to get into all the challenges, because our next speakers know more about it, but I had the privilege to visit a lot of places in the world, as Semarang, as you can see here. And from these pictures, you see the water quality problems, also the drought problems, the flooding, and so it's yeah, you can get depressed and that. But I think I want to talk about solutions and about sharing solutions. And as well, Semarang and also other cities are sinking cities. We face the same problem as you saw in the first slide that I showed, being under sea level. So if we have the same challenges, can we also share solutions? And that's what the topic this is about. What can we do
to share. And one of the tools that we can use is Climate Scan. You see some pictures here with projects from the Netherlands, but also Java. And I'm very interested in what's happening all around the world. And if people have bright ideas, how can we have that in an international knowledge exchange? And just to show one project that I've been working on with Pakimam, for example, is floating homes. And on the left side, you see floating homes in the Netherlands, and you see also floating homes in Indonesia, like a library and a restaurant that I've been eating, and it was very delicious. So, but how do we find these inspiration? How can we really get involved? And of course, there are a lot of project partnerships between Indonesia and the Netherlands where we can be very proud of. And I'm sure that you visited a lot of these projects, were involved, or maybe the presentations about it, or you were involved at the Brandtas project, for example, with a lot of measurements and getting a lot of data. But where is that data? How can you use this for your job or get more insight in the challenges, but also the solutions? Well, this is one print slide of one of the projects in Climate Scan. It's about the challenges. So we see that maybe there's a flooding or there's a water quality problem, and you can map this. And you see already one of the speakers being highlighted on Climate Scan using this to share their knowledge. And of course, there's a lot of knowledge on there. I'm not going to show all the projects, but I just want to show that we had some seminars already in Semarang and Surabaya asking people what they want, because you don't want to make a tool that nobody's using. So just showing this slide with some of the presentations we had to get the knowledge. And I'm just briefly going to show what is being asked in these online seminars, but also before COVID, we had some face-to-face seminars. And mostly what people want is lessons learned from other countries, as I started this presentation. It's about sustainable development, of course. We know after COP26 or what's happening in the world that we cannot continue this in a non-sustainable way. So it's of course about all these challenges and also some really specific solutions. Constructed wetlands or swales or floating urbanization that I showed before have a high interest, but it really depends on the person and the location where you want to go to. But sharing these academic data, sharing these examples by citizen science that you all can participate, and it benefits a triple helix, so to say. So it's education, it's research, it's about public and private parties. Everybody should be involved. But how are you going to do that? Because that's quite complex. Well, there are really a lot of tools. And if we talk about climate adaptation or mitigation, also the topics of this morning, there are, of course, a lot of platforms that you can use depending on which country you are. But most of these platforms are not inclusive because the country, maybe the ministry decides what you're going to put on there, or they're temporarily because it's linked to a project and you put your information maybe there and it's gone in a couple of years maybe. So one of the things that this is an EU report on the platforms, and I'm not going to go in all the platforms, but one of them that ticks a lot of boxes is Climate Scan, and that's the one we're talking about. And why that one? Well, I said already, you can do it yourself. So it's about citizen science. It's also free. So it's inclusiveness. It has no cost. It has free material that you can use to have inspiration and get climate adaptation and mitigation forward. It's provided detailed information. It's interactive, also on social media, so sharing, and it's also, for me as a researcher, very important to see what's happening in the world. So it's flexible, it's updated by all we have here, and it has links to activities. A nice project, but of course, who's using it?
Well, here just some slides on the progress of people. More and more people are using it. So there are days that more than 10,000 people watch the website, but also from a lot of different countries, as you can see above. And that's quite interesting. And it's hosted from the Netherlands, so it's a lot of Netherlands use, but it would be great if we can go over the world. And you can see here a world map that almost in every country there has been entries to ClimateScan projects from all around the world. And of course, this is just a map on Google Analytics. I want to just make sure that we know that there are people behind this that share their knowledge. These are all champions of change from all over the world, as you can see. Inspiring projects on every topic that they have in their mind, related, of course, to climate change. And if we watch already to Indonesia, you see some of the speakers here, which is, of course, not a coincidence, that share their knowledge to you, and hope that will be interactive. So it's a map with more than 8,000 projects already, where you can find a lot of projects on different topics. So, for example, if you started off this seminar in the morning, you saw a news story, great story, about from the TU Delft about energy. Which is about mitigation, not adaptation. But you may find, okay, there's a large work in the Netherlands to do so. But this is just a graph. So what are we talking about? What's happening on energy in the Netherlands? Well, you can find that, for example, on ClimateScan. So these are just an example. This is about climate adaptation mitigation. These are, if you see the picture above and selling it, that's the largest floating solar park in Europe. And that's amazing. And that's not the only one. You can find about 20 in the Netherlands already. And this is 10,000 households. That's 24 hectares floating on water. And if I see Indonesia and the Netherlands, one of the characteristics is they have a lot of water, and they don't have a lot of space. It's urban dense. So this could be something to go. And of course, we also have to go to urban cities to place maybe renewable energy. And this is one of the projects that I found in Jakarta, which is quite inspiring, near a church, for example. I'm just brushing through this. This is a great example for me, of course, about climate adaptation and the knowledge exchange with Pak Imam, professor from Inusela. We have a lot of floating solar large projects, but we don't do a lot with homes, for example. And I found this one by clicking on energy, and you get examples what's happening, for example, in Tegal, Indonesia. And yeah, just thanks for sharing for everyone that does so. So, and of course, it's not about projects, because I will leave that to Imam and Prigi. But see, their floating houses is just an example. It's also about biopori, which is very interesting for me in the Netherlands, if we can try it out. It's about green roofs, about swales. There's a floating terminal. So there's a lot more than we think of, and it's good to map that and to get networks that are working, for example, on renewable energy. And that's all around Indonesia and all around the Netherlands. So I really hope that we can use these networks and make a map with all these solutions. And of course, it's not only about some pictures, it's also about, because me as a researcher, I want to see the characteristics. When is it built? Does it work? What stakeholders are involved? And that's for ClimateScan is also a database. So it taps into research. So we can make analyzing stuff and just showing some examples that we did on climate adaptation in Dutch cities, but also Johannesburg in Africa, Copenhagen in Denmark, and Malmo in Sweden. We can see what kind of solutions work in those cities. And if we know what works in those cities, we can see comparable cities and see what kind of solutions would make sense to implement. And I really want to do that for Surabaya, Semarang, Jakarta, and actually whole Indonesia. So, and I really hope you will help to put the solutions that you know already on a map. So to find solutions, here's the map that is shown before. If we have time, we can show a tutorial video that shows how you can put your projects on a map. In this case, it's quite easy. If you go to climatescan.org, it already says contribute to ClimateScan, and you can just follow the lead on that case. And of course,
we're going to see some projects already there. So I hope you contribute, and I think that's the most important message that I, not a professor from the Netherlands, would tell you what's going on, of course, in Indonesia and what we can use in international knowledge exchange. So I'm really glad that Pak Imam and Mas Prigi are here to share their experiences, also the good experience, but what could be improved, so we learn from each other, because that's the take-home message I would give. Finishing up now, let's get to work. Let's not talk about too much about climate adaptation, that the challenge is so big, but let's map the great inspiring projects that you know and share that to your neighbors and their neighbors also in the world, because we share challenges. Let's also share solutions. And of course, there's a lot of science around it. You can read that. You will get the slides, and then if you're interested, you can see what I published, for example, about Climate Scan and Climate Cafe. But most importantly, it's about the visualizations, about the map. So climatescan.org, climatecafe.nl are the most important sites that you could use for climate adaptation. So, but I should quit talking, and I'm really excited to see what my friends are doing all around the world. So thank you so much. Terima kasih for listening to me, and I hope you have a lot of questions and I can help out with Climate Scan in this case to exchange knowledge. Thank you so much. Thank you, Professor Floris. Ya, tadi sudah dipaparkan mengenai Climate Scan. Itu adalah platform untuk kita bisa sama-sama men-sharekan informasi, baik solusi, tantangan di masing-masing tempat kita, baik di Indonesia maupun di Belanda, tapi juga di seluruh dunia. Jadi Profesor Floris ini memang katakanlah mengendalikan platform Climate Scan bersama dengan Hansa University, dan beliau berharap kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk kita bisa sharing knowledge dan kita sama-sama bisa belajar satu dengan yang lainnya. Untuk contohnya, kami mempunyai 2 beneficiary. Untuk di Indonesia ada Pak Profesor Imam dan Mas Prigi. Pertama saya akan persilahkan Pak Profesor Imam dulu untuk men-sharekan pengalamannya menggunakan Climate Scan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Reza, mohon izin untuk share screen. Terima kasih Pak Reza. Good morning, Floris, and nice presentation. Saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa sustainability konsep untuk mitigasi banjir di utara Jawa Tengah yang selama ini kami bekerja sama dengan Floris Bogat, profesor dari Hans University Applied Sciences, dan juga dari Deltares, di mana kami ngeplotkan beberapa titik proyek-proyek kami yang kami jalankan sebagai peneliti dan juga sebagai konsultan. Di Semarang ini ada beberapa titik yang sudah kami share ke Climate Scan mengenai banjir, utamanya kemarin di bulan Februari ada intensitas hujan 171 mm, sehingga hampir seluruh Semarang bawah kebanjiran, ya, termasuk Kota Lama dan termasuk bandara, airport. Kemudian ini beberapa area sudah dilindungi dengan sistem border, tetapi dengan hujan intensitas yang tinggi ini tidak mampu untuk menangani. Nah, kemudian ada 2 metode mitigasi untuk area yang terkena banjir dan rob. Yang pertama adalah memproteksi dengan sistem border, yang ini ada di
hampir di beberapa 60% luas di Semarang ini diproteksi dengan sistem border. Kemudian ada beberapa area yang memang diadapted ya, mengadaptasi dari banjir dan rob ya, karena muka tanah di Kota Semarang ini semakin lama semakin rendah dibanding dengan air laut ya, sehingga kondisinya seperti yang ada di Belanda. Nah, di antara adaptasinya ada masyarakat bisa membuat bangunan apung atau membuat rumah panggung dan jalannya pakai elevated road ya, jalan layang yang sebagaimana tol yang saat ini direncanakan dan dilaksanakan. Beberapa area di mana kami bekerja sama dan mengidentifikasi juga dengan climate change, dengan Floris, yaitu selain di Semarang, juga di Demak dan di Jepara, dan kemudian di sisi barat yaitu di Pekalongan dan Tegal. Nah, ini data input yang biasanya kami entry untuk kemudian secara ringkas bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini kondisi Semarang yang banjir besar ya, Februari 2021 dengan intensitas 171 mm. Ini ada di Jalan Kaligawe, ini juga termasuk kampus kami juga terendam saat itu ya. Meskipun saat ini sudah terlindungi dengan sistem polder, memang dulunya tiap hari ada rob, tapi sekarang hanya pada banjir besar dan sistem ini belum mampu, dan kami terus berupaya ya sampai saat ini untuk memperkuat sistem ini dari intensitas hujan yang lebih tinggi. Ya, ini beberapa area termasuk di Kota Lama, ini juga di Stasiun Tawang, Sentral Stasiun Semarang juga terjadi banjir pada saat itu. Kemudian beberapa tantangan diantaranya adalah elevasi air tanah yang rendah, ada land subsidence, ada extreme rainfall, ada aktivitas, dan ada sea level rise. Nah, ini sea level rise atau kenaikan muka air laut ini di Bappenas juga sudah melakukan, kami juga melakukan di kisaran 5 mili sampai 10 mili per tahun. Tapi untuk penurunan tanahnya cukup besar, yaitu 3 sampai 13 di beberapa tempat tadi disampaikan oleh Floris 5 sampai 10 ini beberapa area. Nah, sehingga makin lama area ini makin ada di bawah muka air laut. Nah, bagaimana untuk mereduksi dari banjir ini, yaitu meskipun kita sudah punya sistem border, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi tantangan kami, yaitu bagaimana mengurangi inflow air ke area tersebut. Ini ada beberapa metode yang sekarang ini program ini kami lakukan. Di antaranya ada saluran yang ada di hulu, ini kita langsung belokkan ke sungai sehingga tidak membebani sistem poldernya. Kemudian ada cross drain yang ini warisan Belanda, ini kita revitalisasi, dan juga pintu air. Dan beberapa bagaimana kita di sistem polder ini bisa mengabsorpsi atau menginfiltrasi air ke dalam tanah dengan kolam retensi, sumur resapan, biopori yang saat ini lumayan efektif ya. Mereka bisa mengurangi inflow ke sistem ini, juga embung dan kolam. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana membuang air ya, yaitu dengan pompa dan switch. Nah, ini sistem polder yang ada di Semarang. Jadi sudah di tengah ini ada Kali Semarang dan Kali Banger, dan yang di Kali Banger ini sejak tahun 2008 ini sudah ada kerjasama dengan HSK Rotterdam Water Board untuk pilot project-nya. Ya. Kemudian sistem polder juga ada di sisi timur, yang di mana kampus kami berada, dan juga ada di sisi barat, ya, yang saat ini kami juga baru intens untuk penanganan di sekitar Bandara Ahmad Yani.
Kemudian ada beberapa metode di mana air itu bisa dibuang ke sungai yang di bagian hulu, jadi supaya air tidak mengalir ke sistem. Ya, dulu memang area-area ini merupakan area-area irigasi sehingga diperlukan air, tapi sekarang ini untuk sistem penanganan banjir, air itu kita alihkan untuk ke laut di sisi hulunya. Ya, ada beberapa metode untuk mengurangi inflow ini. Kemudian bagaimana air itu disimpan dan diresapkan, ini juga kemudian dibangun kanal-kanal dan kolam sebagaimana juga yang ada di Belanda. Dan yang tidak kalah pentingnya ini ya, sumber resapan sama biopori. Ya, ini juga sangat efektif. Kami juga ada di kantor maupun di rumah itu membuat biopori yang ternyata sangat efektif untuk dia memasukkan air ke dalam tanah. Ini dulu juga ada program Resilient City dengan pemerintah Belanda yang arahnya kepada dua hal, yaitu bagaimana membuat cross drain di sisi hulu, jadi air yang menuju ke laut itu dibuat cross untuk dialihkan, mengurangi air yang di sistem polder, dan membuat spongy, yaitu spongy artinya membuat tanah itu bisa menginfiltrasi air sebanyak mungkin. Ya, ini juga program yang sudah kita konsepnya sudah, tetapi pelaksananya hanya beberapa hal. Ya. Nah, kemudian untuk mengurangi kita sudah juga membuat sistem polder sistem polder dengan pompanya yang di Belanda terkenal dengan namanya Jemal ya, atau pompa dan bendung untuk menahan air dari laut dan air yang dari darat dipompa ya, karena air dari laut selalu lebih tinggi daripada di darat. Nah, ini juga ada perbaikan sistem drainase, ada kolam-kolam juga yang kami bangun sehingga saat ini kita sudah mendekati beberapa area seperti yang ada di Belanda. Ya. Tapi ingat bahwa intensitas hujan kita 3 kali lebih besar atau 4 kali lebih besar daripada yang ada di Belanda. Ya, oke, saya kira cukup. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada beberapa hal yang bagaimana kita mereduksi air, ya, baik inflow-nya maupun outflow-nya. Kemudian bagaimana membuat tanah itu bisa mudah menginfiltrasi air, dan ada manajemen upstream dan downstream ya yang ada di sistem polder yang saat ini dibuat di Semarang dan di Pekalongan. Nah, ini ada beberapa challenge dan kita cukup bagus bekerja sama dengan Belanda, khususnya ada pilot project yang ada di Banger yang tahun 2016-17 itu diresmikan oleh Perdana Menteri dari Belanda ya, di mana kami mengikuti program itu mungkin lebih dari 10 tahun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan apa-apa yang kami buat ini kita update untuk bisa kita masukkan ke climate change ya, yang di mana Floris ciptakan sangat bagus, dan ini ke depan kami juga akan lebih intensif untuk mahasiswa bisa kami tugasi untuk poin per poin lokasi proyek kami ya. Terima kasih. Selamat siang dan selamat pagi buat Pak Reza, and good morning Floris. See you. Terima kasih Pak Profesor Imam untuk presentasinya dengan contoh di Semarang bagaimana mengendalikan banjir, dan itu juga bisa dituangkan di dalam climatescan.org yang bisa di-sharekan. Kita juga bisa melihat di platform Climate Scan tersebut. Saya akan melanjutkan kepada beneficiary kedua, yaitu Mas Prigi dari Surabaya. Bisa dengan contoh kasusnya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Reza. Selamat sore semuanya, selamat pagi Mas Reza dan Pak Floris. Perkenalkan, saya Prigi, saya dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Sudah 3 tahun ini kami mengaplikasikan atau menggunakan climate scan ya. Jadi kebetulan kami ini adalah lembaga penelitian yang melakukan pekerjaan untuk melakukan pengamatan pada kualitas air Kali Brantas di Jawa Timur. Dan 3 tahun terakhir kami fokus pada problem
krisis plastik ya, sampah plastik yang menjadi problematika sungai-sungai di Indonesia, apalagi kita ini kan menjadi second largest contributor plastik di lautan. Maka kemudian perlu bagi kami untuk melakukan upaya mengidentifikasi sumber-sumber dan kemudian dampak daripada pencemaran plastik. Jadi ini salah satu wajah Sungai Brantas yang ada di hulu di daerah Sengguruh di Malang begitu ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan kalau kita masuk di climate scan, if you go in to climate scan, you will find about the water issue, dan kalau diklik itu nanti ada model ini Bapak Ibu sekalian, ada 1, 2, 3, 4 ini adalah titik-titik spot lokasi timbulan sampah yang kami temukan, timbulan sampah popok yang kita temukan di sepanjang Pulau Jawa. Jadi dengan climate scan ini kita bisa mengidentifikasi lokasi timbulan sampah popok ya. Karena kan popok ini sampah residual yang kemudian tidak bisa dikelola, gitu, tidak bisa dimanfaatkan, maka kemudian sebagian besar karena negara tidak mampu mengelola popok gitu, akhirnya masyarakat membuang popok sembarangan gitu. Jadi kita mengidentifikasi lokasi-lokasi timbulan popok ini. Jadi ini kegiatan yang menurut saya bisa dilakukan pada masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini justru kami melakukan kegiatan berdasarkan climate scan ini, karena dengan menggunakan, karena ini kan menggunakan digital platform, sehingga kemudian anak muda kemudian itu bisa menjadi bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi relawan kami sebagian besar adalah anak muda yang tinggal di, jadi ini kita umumkan melalui Google Form, melalui sosial media kami, kemudian mereka bisa kemudian langsung menginput data. Jadi ini merupakan aplikasi yang mudah, orang jadi pahlawan. If you want to become a hero, become penyelamat lingkungan, konservasionis, kamu tidak harus banyak bekerja, mungkin hanya dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menjadi pahlawan lingkungan. Karena ini sangat membantu sekali. Kemudian data ini akan dijadikan laporan ya, dasar laporan kami. Jadi berdasarkan lokasi timbulan ini kami mengirimkan surat ke 16 wali kota dan bupati. Jadi we send letter to region and mayor based on this data. Jadi salah satu yang menarik adalah respon dari Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo yang merespon laporan kami. Dan ini memang ini sangat membantu kami, terutama untuk mengidentifikasi timbulan sampah plastik gitu ya. Jadi ini sempat juga Pak Floris visit Surabaya River, Brantas River untuk melakukan uji coba begitu. Jadi dengan aplikasi ini kita juga bisa berkesempatan gitu ya melakukan sharing informasi begitu. Dan ini salah satu hotspot ya yang jadi, kalau kita masuk ke climate scan kita akan menemukan Surabaya atau Jawa Timur menjadi salah satu tempat ya kami mengaplikasikan plan climate scan ini. Dan ini memang terutama pada isu-isu isu-isu air gitu, pencemaran air. Karena kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Belanda, kemudian dengan Forum Jasa Tirta 1, dengan PUPR, dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk mengarus utamakan pengendalian pencemaran melalui kualitas air gitu ya, mengutamakan kualitas air dalam pengelolaan sumber daya air di Kali Brantas gitu. Jadi climate scan ini sangat bermanfaat bagi kami dalam hal problem mengidentifikasi ya, mapping problem lingkungan di Brantas. Kita punya 4 yang kami identifikasi adalah problem timbulan sampah popok dan sampah plastik, kemudian outlet industri, karena memang salah satu problem terbesar adalah bagaimana industri yang tidak taat begitu, akhirnya mereka membuang limbah sembarangan. Dan kemudian ketiga adalah timbunan limbah B3, karena kan Indonesia ini kan sangat primitif ya, mereka punya banyak industri, punya mengundang banyak investasi, tapi anehnya kita tidak punya instalasi pengolah limbah B3 yang mumpuni, sehingga saya itu mengibaratkan kita ini pandai membangun hotel tapi tidak membangun toilet, sehingga kemudian tamu kita BL sembarangan begitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi timbulan limbah B3 begitu.
Dan ini akan salah satu contoh adalah timbulan limbah B3 di daerah Mojokerto. Jadi di daerah Jombang dan Mojokerto kita mengidentifikasi lokasi timbulan smelting aluminium. Jadi limbah dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur itu dibuang di daerah Jawa Timur, di Mojokerto dan di Jombang. Dan kita sudah mengidentifikasi, dan ini juga menarik. Ini menjadi juga bahan laporan kami ke KLHK. Dan itu direspon dengan tahun ini mereka melakukan upaya pemulihan atau clean up ya di beberapa lokasi di daerah Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, dan juga menjadi bagian dari Brantas. Jadi ini juga yang terpenting karena proyek ini kemudian juga climate scan ini sangat berkontribusi besar pada proyek tadi, mengharus utamakan pengendalian, mengharus utamakan kualitas air gitu ya sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran di Sungai Brantas. Dan ini kami sangat terbantu kemudian dengan model seperti ini, karena kemudian banyak orang yang kemudian mengunjungi dan melihat gitu ya, merespon dan kemudian melakukan korespondensi begitu ya. Dan juga kemudian ada beberapa juga ilmuwan yang kemudian menulis dan membuat sebuah jurnal ya terkait dengan apa yang kami upload di climate scan ini. Jadi ini limbah B3 yang dipaparkan begitu ya, disengaja dipaparkan di kurang lebih 150 lokasi hotspot di daerah 2 kecamatan di Jombang ini, ya, seperti ini. Ini juga kemudian menurut saya ini menarik bagi anak muda ya. Jadi anak muda menggunakan gadget ini juga jadi tidak hanya untuk bermain tapi juga untuk bermanfaat untuk ilmu pengetahuan begitu. Ini juga kita aplikasikan dengan mengundang banyak sekali minat bagi mahasiswa begitu ya. Dan ini yang kemudian juga kami lakukan bersama-sama dengan Pak Floris dengan Perum Caca Tirta melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran. Jadi semacam kombinasi ya menggunakan pemantauan kualitas air dan kemudian juga ini di-upload begitu. Jadi ini kemudian data menjadi sangat terbuka, orang bisa mengakses begitu. Ini salah satu jurnal yang ditulis. Jadi menurut saya climate scan ini adalah sebuah kesempatan kita. Kalau kami kan masyarakat civil society gitu ya, yang kemudian mengupload problem ini kemudian mendapat respon dari berbagai ilmuwan begitu. Ini bagi kami menurut saya adalah kayak one stop solution untuk climate change gitu ya. Jadi satu tempat yang dimana orang bisa berkumpul, bisa kemudian berbagi problem dan berbagi solusi. Ini menurut saya bantuan besar bagi kami adalah kolaborasi ya, bagaimana kemudian dengan di-upload di climate scan kemudian ada banyak reaksi dari berbagai ilmuwan untuk kemudian berkolaborasi dengan menggunakan ini salah satu alat Pak Floris Indimo ya, jadi underwater water quality gitu. Dan ini yang menurut saya sangat penting adalah bisa membandingkan. Jadi climate scan ini bisa mengkomparasi gitu ya, data tahun ini dan tahun sebelumnya gitu. Dan ini kalau kemudian kita lakukan terus-menerus istiqomah gitu ya, istiqomah di climate scan, menurut saya akan ada semacam temuan kayak tren gitu ya, tren data yang menurut saya sangat membantu bagi upaya untuk pemulihan pencemaran atau dampak perubahan iklim gitu. Ini yang terbaru kami lakukan adalah dibantu oleh Clara, relawan relawan dan juga berbagai relawan mahasiswa di Jawa Timur. Kita memetakan pohon-pohon yang terkontaminasi oleh plastik. Jadi kalau kita temukan di Bengawan Solo, di Banger, di Brantas, Ciliwung, pada musim hujan air meninggi. Pada saat air surut maka plastik menyantol atau hanging ya di ranting-ranting seperti ini. Ini kita identifikasi, kita membuat semacam ini peta gitu ya. Ada sekitar 1.200-an pohon yang terlilit oleh sampah plastik. Jadi ya kemudian menurut kami aplikasi ini sangat membantu gitu ya, karena ini bisa merupakan menjadi pembanding kondisi yang existing dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Apalagi bisa membuka Google Earth ya, jadi kita bisa membuka kondisi lokasi itu di 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu. Kemudian bagi kami di teman-teman LSM atau NGO ini bisa untuk menguatkan evidence atau barang bukti untuk kita mengadu, melaporkan gitu ya. Jadi kalau kemudian kita melaporkan tahun ini apakah ada respon, kita lihat tahun berikutnya begitu. Dan yang ketiga adalah ini adalah sebuah upaya untuk mitigasi krisis plastik. Jadi saat ini kami banyak berkolaborasi dengan berbagai private sector untuk melakukan pembersihan, clean up terhadap pohon-pohon yang terkontaminasi plastik ini.
Kemudian yang keempat adalah memudahkan berjalannya keterlibatan masyarakat. Jadi selama ini kan masyarakat bingung gitu. Apalagi di masa pandemi ini, kemana kami harus melapor gitu. Jadi climate scan ini adalah tempat untuk kita melaporkan. Jadi mengcomply. Nah, jadi climate scan ini is a place for to comply about the pollution, membantu kita. Kemudian juga karena ada collaborative action ya. Karena tadi tidak hanya mengupload problem, tapi juga kemudian ada muncul solusi yang ditawarkan. Kemudian yang terpenting adalah menurut saya adalah ini adalah cara untuk melibatkan youth, anak-anak muda kita yang selalu gandrung dengan wifi dan gadget. Jadi saya rasa tepat sekali tadi kalau Pak Imam tadi menyatakan mahasiswanya akan dilibatkan dalam ini sangat cocok begitu. Karena ini ada tantangan ya, ada semacam permen yang ada manfaatnya begitu. Dan saya juga sangat beruntung kemarin kita diundang ke Belanda, kita melihat juga apa yang dilakukan Pak Floris. Saya kan khawatir Pak Floris ini hanya ngomong tapi tidak ada. Kami diundang ke Groningen kemarin, dengan mata saya sendiri saya melihat bagaimana teman-teman di Groningen itu melakukan kerja-kerja mitigasi perubahan iklim. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi atau mengelola permukaan jalan, kemudian juga untuk berbagai peralatan rumah tangga yang dikenalkan dari sampah plastik. Kami juga berkolaborasi sempat melakukan mengukur ya mikroplastik di sungai yang ada di depan kampusnya Pak Floris. Jadi ini diundang Pak Floris untuk melihat bagaimana aktivitas. Ini juga menurut saya juga penting ini media, jadi kolaborasi antara ilmuwan dengan media itu. Jadi ini juga mendapat publikasi begitu ya apa yang kami lakukan di Groningen gitu. Ini juga mungkin contoh-contoh ya. Kami juga sempat mengunjungi bagaimana mahasiswa di entrepreneur di Groningen melakukan solusi untuk menangani plastik menjadi pot, menjadi taman begitu ya. Jadi menurut saya ini adalah bagian yang penting. Climate scan adalah bagian yang penting bagi kita untuk ya apalagi pasca COP yang kita kecewa dengan hasilnya, maka ini adalah perlu tindakan kita semua global citizen ya, sebagai warga negara global ini kita harus berkontribusi. Mungkin dengan climate scan ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk memberikan indikator gitu loh, identifikasi perubahan iklim. Yang kedua, membagi pengalaman kita, membagi solusi, dan akan sangat baik apabila kita bisa berkolaborasi begitu. Jadi saya sangat bermanfaat bagi kami juga di Jawa Timur. Mungkin Pak Floris perlu bertambah add some collaboration action ya di dalam aplikasi climate scan ini. Jadi perlu ada semacam untuk tawaran kolaborasi. Saya rasa itu Pak. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Mas Prigi untuk presentasinya. Jadi di sini kita juga bisa melihat contoh bagaimana climate scan digunakan untuk water management, khususnya untuk kualitas air. Gitu ya. Di Surabaya, bagaimana bisa memetakan pencemaran karena popok dan B3, itu sangat membantu untuk bisa dilihat oleh masyarakat luas dan juga masyarakat internasional, dan bagaimana akhirnya Mas Prigi dan kawan-kawan juga bisa berkolaborasi dari sana dan bisa menciptakan peluang-peluang untuk mencari solusinya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita akan ke diskusi dan Q&A, namun sebelumnya saya mencoba juga ingin mengetahui audiens kita dari mana saja dan kemudian pekerjaannya atau di bidang apa. Saya mencoba untuk membagikan link di chat, yaitu adalah menti.com. Mohon bisa diklik. Lalu jika sudah dapat websitenya, mohon masukkan juga angka yang tertera di chat, yaitu 5258 7206.
Apakah Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan linknya? Ya, saya sudah dapat 2 jawaban. Ya, 1 orang sudah tahu ternyata tentang climate scan. Baik, jadi mayoritas sebenarnya belum tahu akan climate scan. So, Floris, there only one person who knows about climate scan. Okay, so that's great. Then we Yeah, that's great. share the knowledge and yeah, perfect. Yeah, let's move to the second question. Mungkin boleh di-sharekan Bapak Ibu bekerja sebagai apa, sehingga kami tahu juga kepada siapa kami berbicara. Mohon diklik ya, diklik go to the next slide. Ya, kami masih menunggu. Ada lagi? So there are many researchers and students, Floris. Yeah, it's nice that it's kind of spread out. It's like a triple helix Yes. kind of thing. Yeah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita di sini lihat lebih banyak para peneliti dan mahasiswa. Baik, untuk berikutnya, ini mungkin boleh men-sharekan masing-masing lokasi di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi itu bisa di drag titiknya di mana sehingga kami tahu. Ini hanya berdasarkan pulau aja, pulau-pulau besar, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. So dominantly in Java, Floris? Yeah. Oh, yeah, also in Sulawesi. Oh, yeah. Nice. Yeah, because Kalimantan. most people contributed from Java, so that's Yes. and it would be nice to have more knowledge on the status of climate adaptation and Look, we have inspirational also in projects from Maluku. around. All right. Maluku and Nusa Tenggara. I guess that's in Kupang. Ya, ada 17 responden. Terima kasih untuk masukan dari para audiens. Kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Boleh langsung dengan mengaktifkan mic-nya atau juga bisa dengan menulis di kolom chat. Bisa ditujukan ke speaker kita. Saya persilahkan. Belum ada yang angkat tangan. Mungkin kita bisa sharekan dulu video bagaimana sebenarnya climate scan digunakan. Floris, perhaps could you turn on the YouTube how you actually do the climate scan? So Show, you mean? Yes, showing like an introduction. Okay. Yes, I guess you have the YouTube version. Oh yeah. Okay. So let me. Almost ready. Yes. Nice batik, Pak Floris.
Nice batik you wearing. It's nice batik. You recognize it, huh? Exactly. Okay, I'm sharing almost. So sometimes the sound doesn't share, but I think that's fine because I can tell something about it. So I will share the link of the video later. You don't hear the sound, right? No, I think you need No, to no, optimize that's fine. It's Yeah. it's a lovely music, but I can tell something about it. That's probably more informative. So it's basically what was in the presentations of Pak Imam and Mas Prigi and me as well. There's so many challenges all around the world that we can share. And so let's share climate adaptation measures. There are actually over 8,000 projects already. Last year, over 2,000. And you can find a lot of projects, of course, in the Netherlands, Europe, but also in these great cities that you can see here. And everywhere, the champions of change that share their projects. It's quite easy to add to the platform. So just go to climatescan.org. Of course, you think of a project that is very inspiring to you, or it could be a challenge, a problem. You choose a category. If you're not sure, just choose one, because there are a lot of people looking at your projects and can help you to address to the right category. And then, of course, the location is quite important. That tells us researchers a lot. Where are solutions implemented? You can also use the app, which is for Android and also for iPhone. So yeah, I hope this gives a very short introduction on what you can do. And you're really helping out a lot of people in this case. So it's yeah. So we would be very, as a community, and maybe I didn't say that, but there are over 1,000 people around the world that shared one project or two projects. There are some people that are very enthusiastic and are over 500 projects. And it's of course, it depending on people that add kind of categories, and that might be different in every country. But it's a very good way to see what the challenges are and mostly what the solutions are. So it's very inspiring. And as I said before, I didn't want a very scientific presentation, but the data is used to analyze and is really helping people. So yeah, is that a short introduction, Reza? Yeah. Yes, thank you. Jadi platform Climate Scan ini adalah open, dan itu kita bisa secara interaktif dengan mengupload data-data kita. Maksudnya data itu bisa berbagai macam, bisa contoh-contoh memang ada banjir atau ada kekeringan atau sampai kepada sampah seperti yang dicontohkan oleh Mas Prigi. Dan itu tempat kita bisa sebenarnya belajar satu dengan yang lain, melihat solusi di tempat masing-masing. Kita bisa lihat di Belanda, kita bisa mungkin mengambil contoh dari sana, tapi mungkin juga sebaliknya. Jadi Pak Floris juga bisa mengambil contoh atau kasus di Indonesia, itu bisa diperkenalkan dan kemudian juga bisa menjadi penelitian. Saat ini kami juga dari TU Delft sedang mencoba untuk mentransfer Climate Scan ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kami bekerjasama dengan Universitas Brawijaya di Jawa Timur. Kami mencoba untuk fokus kepada daerah aliran sungai di Brantas. Nah, itu kami sedang dalam proses untuk ya mentransfer teknologinya supaya bisa di-manage oleh Universitas Brawijaya. Nah, mungkin sekarang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai Climate Scan atau mengenai kegunaannya langsung oleh para beneficiaries.
Mungkin saya tanya Pak Imam. Pak Imam, kalau memasukkan data tersebut itu dari PUPR tahu nggak itu kira-kira? Baik Pak Reza, ini ada dua hal. Yang pertama dari Pak Reza, yang kedua ada pertanyaan chat ya. Oh, oke. Jadi yang pertama untuk PUPR saat ini belum Pak, belum ada komunikasi untuk itu. Jadi saya kira itu juga bagus untuk bisa diketahui dan bisa digunakan oleh mereka. Tapi sampai saat ini saya belum tahu yang menggunakan. Hanya kami dan mahasiswa yang sekarang ini masih menggunakan untuk satu produk yang bagus ini. Kemudian yang kedua terkait dengan banjir yang ada di Semarang. Memang di Semarang ini sudah menerapkan sistem border, artinya air laut sudah di stop untuk masuk ke darat, sehingga saat ini yang berkurang adalah air rob ya, air banjir, air pasang ya. Tetapi kita masih punya PR yang besar karena hujan yang tinggi dan juga hujan yang intensitas tinggi dan Semarang yang terdiri dari area yang rendah ya, area rendah dan dataran tinggi. Yang dataran tinggi itu meluncur ke area yang rendah. Jadi pengendalian dari hujan dan banjir ini masih menjadi PR kita, dan kita terus ini berusaha bagaimana mengurangi air itu ya dengan infiltrasi rainwater harvesting dan beberapa metode yang lain yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana supaya air permukaan, debit air permukaan itu bisa berkurang. Di samping ada penampungan dengan sistem border dan juga kapasitas pompa yang ditingkatkan. Memang untuk biopori sama sumur resapan ini masih di beberapa titik saja, dan itu memang lebih efektif ada di hulu. Karena kalau ada di hilir yang dekat dengan laut, dia air tanahnya tetap tinggi juga ya. Jadi memang agak tidak hulu sekali, tapi di tengah-tengah itu sangat efektif, dan itu belum banyak dilakukan, dan itu juga menjadi challenge kita bagaimana mengurangi air di permukaan untuk memasukkan ke dalam tanah. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Imam. Apa ada pertanyaan ke Mas Prigi mungkin secara private? Belum ada Mas Prigi. Mas Prigi mungkin bisa minta tolong untuk demo bagaimana pakai climate scan-nya dengan langsung share screen. Jadi kami ingin tahu kalau Mas Prigi gimana itu ininya apa? Masukin biasanya staf saya, Mas. Ya? Biasanya staf saya yang masuk ke data itu. Oh, oke. Oke. Mungkin bisa memberikan contoh apa, Floris, could you perhaps try to make an example directly in climate scan? So the video was okay tutorial, but then if you share directly in the climate scan platform, how does it work? Please share. Exactly. Yeah, I will share my screen. Yeah, it's so if you go to climatescan.org, this is the screen you will get. And as been said, over 8,000 projects. You see a lot in Europe, and but we will focus more to Indonesia. And I'm just showing you maybe how to use it as well as a database. I'm actually logged in already, so if you want to contribute, it would be nice to share. You can make up a name. It can be anonymous, but then you are your owner of your own data. So suppose you need inspiration and you think, let's get an example, a floating library, which I showed already, for example. So, and there's a lot of projects already on Java. So how to find that specific project. So you can see if you want to add to that as well. So this is a list of categories that people feel comfortable with sharing.
which tells me as a researcher what is the most important things going on. So that is constructed wetlands, floating urbanization. So that would be the floating library, for example, but also permeable pavement or the plastic soup. It's your idea. You can make up your own category even, but of course it would be nice to see if you fit in some of these categories. So if you press floating urbanization, you get only projects on floating urbanization. So it's quite easy to find the floating library, but it's also about knowledge exchange. And I know I shouldn't zoom out and zoom in too much because of the connection, but you can find floating urbanization all around. And I showed you already some projects in the Netherlands. It's quite big because we're below sea level, but also Japan has floating airports. Everywhere in Asia, you can find floating objects, which can be an inspiration to you, of course. So just to show you how to find them, and this calls for everything. So it could be whatever you want. Quite easy to see what's out there. This is the restaurant actually that I showed in my presentation. This is the floating library, and there's of course a lot more. This is a floating terminal. I didn't know that, but when I flew to Semarang, it's partial floating. So if you find this, you can press more information, and that will take you to. It's me that shares. And I am almost 1,000, but of course I'm doing this since 2014. And you can find videos, photos, and also websites to it. So it gives a lot of information. Just to show you, before I show you how to add projects, it has a lot more for researchers. So you can add characteristics, you can have research files. So there's a lot more than the eye could see if you're really into it. So general, what's the year of construction? I didn't know that, but for example, you can add everything. But let's stay in a topic. If you go to the interactive map, you will see contribute to climate scan. For example, that's a way to do it. It will get you through. Maybe some other things as well. You also can add layers, but let's not get into that. If you go to the list of projects when you're logged in, that's the easiest way to show you what is going on. You will find a long list of projects. You can even search for, well, this is a list of 8,000 projects, but we're looking for new projects. So suppose, let's make up one, the Reza project. Is that a good name, Reza? And Yes. the summary is Prigi will tell you more. And the description, of course, is Pak Imam will upload. I'm just making this up, right? And the summary, that's more in Dutch, but we can say this project is built, and a lot of text. So you can add images, you can add videos, you can add files, research files, website links, characteristics. Most importantly is the location, because that will always tell us a lot, of course, already. So let's assume, and it was very nice to see where you're all from. Most of you are from Java. Well, let's take Bandung in this case. So you basically zoom in and you get a specific location as this beautiful lake at Karut. And then you add project. Oh, sorry, need a category, of course. Well, let's assume it's a green roof in this case, or floating urbanization. We can choose. I will delete this, of course. And then you add project. And then it's on the list. How to find it? Well, it's on the map, of course, where you saw it. But also, if you go back to projects, you will see that you can find your project on top of the list. So it's easy to find. You always can add more info later, which is quite good to know, because then it's already on the map. So you just click on the Reza project. In this case, you can contribute even more, and others can contribute as well. So it makes it a lively database of things. So if I know when it's built, I can add that to that. So you help each other to find solutions. So was that a bit of a clear, yeah, shall I stop it now? Because you don't want to give professors too much time, otherwise they keep talking. No. Was it not an example?
So it looks like, jadi memang terlihat seperti ya kita mendaftarkan diri di Climate Scan, kita membuat akun, lalu kita akan masukkan proyek kita, dan akhirnya itu bisa terlihat oleh masyarakat internasional. Perhaps a question to you, Floris, who is actually the most end user in Climate Scan? Where do they come from? Yes. Exactly. Yeah, there's. I put in the chat a scientific paper about it, but of course that's already a year ago, and it goes quite fast. There are over 1,000 people that contributed to Climate Scan, just uploading mostly 1 or 2 projects that they know in their own neighborhood, which make this the biggest database on climate adaptation in the world, actually. There is a group of about 100 people that are continuously uploading all around the world, mostly from Europe, using this also for science. And from that group of 100, I know about 20 people that I'm in touch with all around the world that are forming a group that actually look at the projects, also reviewing them, because with citizen science, one thing is very important, it's quality of data. So, and everybody has their own field of expertise of interest. So for me, it's bioswales on climate adaptation. There are more than 1,000 on the database. I think that's very, very important. And I know some people that also do that. So I'm in contact with them and ask them what can be improved, for example, on the database. And then we update Climate Scan on that way. So long answer again, but more than 1,000 people contributed. I didn't look at the last months, actually. Some, of course, just some projects. Some are very enthusiastic and have been uploading for a couple of years, more than 100 projects. And those are the people that also are volunteers on quality control. So to see if everything is uploaded in the right way. And from which country do they come? I mean, most of the... Yeah. So basically in every continent, there are frequently uploaders. The most are from Europe. So you can from see which on country? the map. That will be the Netherlands. Netherlands, in this case. Yeah, the Netherlands has the most project because it's hosted in the Netherlands as well, in Groningen, my university. I co-founded this to set it up, to share knowledge. But now, if you are very interested, that's for all of you, and you upload a lot of projects, I will give you the same rights that everyone has, so you can be the owner of this platform. And that's maybe good to say as well, because sometimes it's easier to have the locations, so you can also pick up those points and put it in your own program or platform. It's about sharing knowledge. It's not about necessarily using Climate Scan. So so the Netherlands is the most uploaders, but also second place will be Germany, Norway, a lot of green roofs. Africa is more than 200 projects, mostly about drought. So it depends on where we are. Yeah. Jadi pengguna terbanyaknya adalah di Belanda. Terima kasih banyak. Saya dapat pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Prigi. Mas Prigi, bagaimana cara membuat early warning system berbasis komunitas dalam melihat eskalasi kandungan bahan pencemar dalam mengatasi pencemaran sungai? Silakan Mas Prigi. I think we lost Prigi. Wait, he left. Oh, okay. Ya. Baik, jadi saya ganti dulu. Ada pertanyaan dari, sebentar. Oh, it's in English. Hello, my name is Irfani. I'm a PhD student at IHS in Ur. I work at BRIN, that's the National Research and Innovation Agency. This is a very interesting topic, talking about water management and resilience, will always be interesting. I grew up in Semarang, so I know more or less about the problem of FROB in Semarang. My question is how to follow
up the use of ClimateScan. As far as I understand, the ClimateScan is a platform to show and share a case study. So what's next, or what should we do after uploading the case study on the ClimateScan? Because in my opinion, the most important thing is how to follow up and how to solve the problem or finding. Mungkin kepada Bapak Profesor Imam, ada masukan? Maaf, singkatnya gimana tadi? Oh ya, singkatnya. Jadi kalau ada permasalahan drop di di Semarang, Ya. itu ya follow up-nya itu bagaimana sebaiknya dengan adanya ClimateScan ini? Karena kan kalau di ClimateScan kita memetakan, lalu ya itu mungkin belum ada follow up, atau bagaimana memfollow up-nya ini? Ya. Supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Jadi dengan kita memasukkan info ke ClimateScan, lokasi-lokasi yang terjadi banjirop, ini menjadi interest kepada pemangku kepentingan untuk segera menangani. Ya, jadi itu informasinya. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah ada ya, sudah kita buat sistemnya, sistem border misalnya, kemudian masih ada permasalahan ya sampai sekarang ini ya, terutama pada saat musim hujan besar. Nah, ini juga menjadi interest kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama menangani, karena sistem ini tidak bisa hanya satu stakeholder saja, tapi harus semua stakeholders, baik itu community, pemerintah, kemudian perusahaan, juga penting untuk bisa berpartisipasi memelihara sistem yang ada dan menangani apa yang belum dilakukan. Dan tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan kita, diantaranya bagaimana meresapkan air supaya debit air permukaannya itu berkurang, dan juga menampung air untuk membantu pada saat musim penghujan. Karena kalau semua harus diatasi dengan sistem pompa, itu biayanya akan sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor Imam. Saya kurang tahu apa itu menjawab dari pertanyaan tadi. Mungkin memang menjadi tantangan juga bagi kita untuk bisa kayak semacam ada ya, ada lapor gitu supaya ada tindak lanjutnya yang lebih cepat. Baik, saya lanjutkan tadi belum ke Mas Prigi. Mas Prigi, saya ulangi ini. Ada pertanyaan untuk Mas Prigi. Bagaimana cara membuat early warning system berbasis komunitas dalam melihat eskalasi kandungan bahan pencemar dalam mengatasi pencemaran sungai? Silakan Mas Prigi. Mas Prigi, tolong di-unmute. Oke. Untuk jadi saya sempat yang di profil itu kan CV saya bilang biomonitoring yang mudah, murah, massal itu. Jadi itu di situ Mas sebenarnya yang ingin pertanyaannya nyambung di situ. Jadi biomonitoring itu kan sebenarnya kan potensi hayati yang ada di sebuah sungai. Jadi biodiversitas yang ada di sungai salah satunya mungkin ya serangga. Karena serangga itu atau insek itu seperti dragonflies itu kan tergantung pada kualitas air begitu. Jadi kunang-kunang, kemudian dragonfly, kemudian mayfly, itu sebenarnya serangga-serangga yang dia hidup di air. Jadi sebenarnya dengan ClimateScan juga kita bisa mengidentifikasi keanekaragaman jenis makroinvertebrata yang ada di sungai begitu. Jadi kan bisa kelihatan nanti antara hulu dengan hilir. Dominasi keragaman jenis serangga di hulu, di segmen tengah dengan di hilir itu akan sangat berbeda. Nah, itu kemudian akan sangat berbeda dan bisa menjadi untuk mitigasi pencemaran sungai.
Jadi kayak seperti contohnya adalah jenis udang gitu ya, udang dengan cacing merah, to be fact gitu. Itu kan akan sangat berbeda komposisinya. Jadi begitu sebuah sungai itu tercemar oleh bahan organik, maka dia akan kemudian komposisi to be fact akan meningkat, kemudian udang-udangan akan menurun populasinya. Jadi ini kalau kemudian kita gambarkan di climate scan itu akan bisa menggambarkan kondisi lingkungan di situ pada waktu yang berubah-ubah gitu loh. Jadi saya bilang tadi istiqomah tadi itu. Jadi climate scan ini akan sangat bermanfaat bila kita lakukan secara istiqomah. Jadi setiap musim kemarau pada 5 tahun gitu akan ada kelihatan kemudian kalau ada masukan bahan organik yang berlebih di sebuah lingkungan, maka komposisi makroinvertebrata dalam hal ini cacing dengan udang itu akan dilihat akan berpengaruh pada komposisi keanekaragaman kedua jenis biota ini. Dan ini kemudian kalau dikombinasi dengan climate scan akan sangat membantu. Jadi itu yang pertama. Kedua itu juga mungkin dengan ini Mas, komposisi mikroplastik dengan plankton. Jadi kami ini sudah melakukan penelitian di tahun terakhir, 2 musim terakhir ini kita melihat komposisi plankton dengan mikroplastik. If you compare the composition of microplastic and the plankton, sekarang ini ada lebih banyak jumlah mikroplastik dibandingkan jumlah plankton dalam 100 liter air. Jadi ini juga akan sangat penting juga kalau ini kemudian menjadi sebuah pekerjaan kombinasi antara climate scan dengan biomonitoring begitu. Jadi bagaimana komposisi keanekaragaman sebuah plankton atau makroinvertebrata itu kita gambarkan di climate scan ini. Jadi kita akan nggak akan kaget gitu loh kalau kemudian melihat pencemaran gitu. Jadi itu Mas Reza. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang Mas Prigi bergerak di bidang biomonitoring dan itu yang paling mudah dan murah untuk dilakukan. Mungkin dengan memang pertama mengidentifikasi, membuat fotonya dan membuat database tersebut itu sudah satu step yang bagus gitu kan di dalam climate scan. Jadi kita sebagai masyarakat sudah juga terinformasikan dan kita bisa juga mengupdate kemudian data-data berikutnya apabila terjadi pencemaran lebih lagi. Nah, ada juga pertanyaan untuk ini mungkin karena untuk NGO ya, untuk Mas Prigi juga, is WALHI national or regional somehow involved, and would that be appreciated if tried? I mean, using the climate scan untuk organisasi WALHI, apakah Mas Prigi ada masukan? Apakah mereka pernah menggunakannya atau mungkin ingin mencoba? Mas, tolong di-unmute. Jadi kebetulan juga ini kan WALHI kan sekarang ini baru ya, jadi ada kepengurusan baru di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi ada orang-orang baru yang menjadi menjadi leadernya. Jadi mungkin juga peluang sih bagi kita untuk bisa menginput mereka. Ada satu aplikasi begitu yang bisa digunakan untuk melibatkan banyak orang. Jadi sekarang ini kan menurut saya di masa pandemi ini aplikasi yang sifatnya gadget ini kan sangat orang sangat dekat begitu. Jadi mungkin ini cara yang mudah sebenarnya untuk membuat orang jadi pahlawan. Jadi menjadi pahlawan tidak harus berjuang keras begitu. Mungkin dengan climate scan ini kita bisa menjadi pahlawan lingkungan gitu. Ya, betul. Jadi itu sudah satu step untuk kita bisa sebenarnya mengidentifikasi dan men-sharekan. Jadi menunjukkan kepedulian kita juga terhadap lingkungan, khususnya di bidang air. Terima kasih Mas Prigi. Saya ada pertanyaan juga. This is for you, Floris. Okay. Is the water footprint included also in climate scan or water scarcity? Yeah, exactly. That's a good question, and yes, some questions are directed to me. I got some more questions. I will
a bit elaborate on that because I think it's indeed so with citizen science you map, you harvest basically what is around certain topics, and water scarcity is of course a very important topic and a very great example as well. And maybe if you allow me, I can share some slides from just to show how we can connect Asia to Africa, and that's about water scarcity, because we in the Netherlands, for example, let me just start here. As I showed, we can analyze regions like Semarang that will be about flooding. But also, especially in the Netherlands and all around the world, 2018 was the driest year. And if you look at certain regions at ClimateScan, we can learn, for example, from Africa. There's no continent that suffers from water scarcity, but we will have that more as well. So this week there was a big congress from Africa, Blue Deal, so connecting to a lot of water authorities around the world, and we looked at Johannesburg. Johannesburg is one of those regions that is very dry. And the interesting part is what we can learn from it is that if you look at Johannesburg, it has a different DNA. This is all about water scarcity. It's about rainwater harvesting. It's about water storage. It's about water conservation measures, for example, which makes it very important. So if we have that problem in Semarang or Surabaya, and well, we have it in the Netherlands, we can then focus in on some of the solutions that people put on ClimateScan. So if you see here, it's about water demand management. In Indonesia and Netherlands, we use a lot of water. We should really take care of that demand. We don't recycle a lot of water. For example, even from wastewater treatment plant, we can purify the water and infiltrate again, which is a great solution for water scarcity, for example. Rainwater harvesting is not being done a lot in a lot of countries, but it's major in Africa, of course, because every drop that falls has to be reused a couple of times to make that worth. So I hope that this answers the questions as well, and I will add this to my slides. There's a lot of books that show how you can, this is all about water scarcity, about Africa, for example, so how we can use this as well. And of course, it's about concrete examples, and that's about harvesting ponds, it's about bioswales, green roofs, and I really hope that these projects that have been mapped in Africa, for example, can play a great role in Asia, for example, and I think in Java, for example. This is just a picture which visualize if you wash your hands, the water will go away, but the quality would be enough to flush your toilet, for example. It's a small creative example that if I show that picture, that people know what is water scarcity or what can I do. And that's just basically in a lot of projects that you can find, but I think that this is quite inspirational. So I hope that answers your question, and some of the questions I answered already with some publications, and I know publications is not the best way to share, but I hope that these projects from around the world can be an inspiration. Thank you. Thank you, Professor Flores. And I'm checking time also question, because we only have, let's say, 5 minutes more. A question from Ibu Tika. Sejauh mana ClimateScan bisa mendeteksi limbah pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3? Mas Prigi, mungkin. Ya, ini kan sebenarnya bukan alat untuk mendeteksi kandungan pencemaran, Bu. Jadi itu harus diujikan ke laboratorium begitu. Tapi ini kemudian kita mengangkat begitu ya, mempublish melalui sebuah aplikasi. Ini kan tujuannya agar kemudian ini terdokumentasi begitu. Terdokumentasi, kemudian kita juga akan melihat kemudian orang lain melihat ini gitu loh. Karena orang lain punya ahli limbah B3, mungkin dia akan melihat ke dampaknya, ke arah dampaknya. Jadi mungkin saya sebagai
mungkin investigasi gitu ya. Jadi ingin memetakan lokasi tempat timbunan limbah B3 di Jawa Timur gitu. Ya, di climate scan ini Ibu bisa menemukan bagaimana di wilayah Sumbing ada 150-an titik lokasi pembuangan selak aluminium gitu, limbah B3 gitu. Itu kemudian kan ya orang kemudian akan mencat saya tentang dampaknya gitu. Kemudian juga ada mahasiswa juga yang meneliti tentang limbah cair sungai yang terkontaminasi oleh limbah B3 tadi, karena umumnya tempat itu B3 itu ditimbun di kayak di tebing-tebing sungai begitu untuk penguat tanggul begitu. Jadi kemudian ini sebenarnya untuk membuat climate scan yang kami lakukan di Ekoton ini adalah untuk membuat reaksi masyarakat begitu. Jadi kita mengupload saja kemudian direaksikan. Bagaimana melihat reaksi orang itu. Jadi kan tadi saya katakan tadi yang perlu ditambahkan adalah semacam kolaborasi, kolom kolaborasi gitu. Kalau sudah tahu ada B3 tertimbun, terus apa reaksi kita atau yang bisa kita kontribusi. Jadi itu Mas Reza. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini masih lebih kepada platformnya ya, di mana kita bisa sebenarnya mengupload gitu, apa namanya? Ya, mengupload itu ya. Ya, limbah B3 dan pencemaran yang lain untuk kita sama-sama mungkin itu membuat kita berpikir gitu. Oh, di sini ada limbah begitu. Mungkin akhirnya bisa di-sharekan ke DLH. Kalau kita mau bikin rumah ya jangan di tempat. Kalau kita mau investasi tanah gitu ya, oh jangan beli di situ. Menurut data climate scan itu di situ ada banyak timbunan limbah B3 gitu. Jadi kan minimal bisa membantu kita gitu mengetahui lokasi yang aman begitu. Ya, begitu Mas ya. Baik. Lalu ini saya buat ini pertanyaan terakhir. Dari Hani. Saya sangat senang melihat website Climate Scan, terutama fokus topik people, social and economic value. Kebetulan saya ingin melakukan penelitian mengenai circular economy di Tangerang. Pertanyaannya, apa saja yang perlu kita lakukan dalam melakukan circular economy di masyarakat? Ini mungkin Mas Prigi sebenarnya bisa menjawab, karena punya contoh ya circular economy dan akhirnya bisa di-upload juga gitu. Ya, circular economy yang jadi ini pengurangan sebenarnya. Kalau kita bicara circular economy adalah pengurangan sebenarnya. Pengurangan, kemudian kita juga mengetahui setelah kita bisa mengurangi, ternyata sampah yang ditumpuk itu kami bisa melihat di Groningen itu bagaimana kemudian plastik itu bisa diolah menjadi kayak taman gitu, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian untuk penguat jalan di tempat Pak Floris itu. Jadi kayak semacam jadi kalau bisa itu zero waste begitu. Jadi kalau bisa rumah kita, tempat kita itu bisa berkurang sampai kita hasilkan gitu. Kalau di tempat kami yang penting adalah sampah. Sampah di Indonesia itu adalah 70% sampah yang bentuknya organik yang bisa dikomposkan. Maka sebenarnya kalau kita bisa memulai dari rumah untuk memilah sampah, maka sebenarnya 70% bisa kita kurangi sampah itu. Karena sebenarnya hanya sekitar kurang dari 10% sampah itu sifatnya residu, seperti popok, pembalut, saset gitu. Plastik sekali pakai itu yang kemudian harus dikurangi pola konsumsi kita. Tetapi kita bisa mengelola dengan memilah sampah yang kita hasilkan. Minimal kemudian akhirnya menjadi zero waste. Hanya sekitar 6% lah sampah itu yang sifatnya residual, yang tidak bisa kita olah seperti saset, kemudian diapers, kemudian single use plastik, yang itu kemudian sifatnya residual gitu. Begitu Mas Reza. Ya, baik, terima kasih Mas Prigi. Ini ada terakhir terima kasih dari Pak Endro dari Universitas Lampung bahwa topiknya sangat menarik, platform yang potensial untuk komunikasi dan sharing pengalaman terkait adaptasi iklim dari berbagai tempat. Ya, jadi dengan ini saya mencoba mengakhiri diskusi dan Q&A kita. Di sesi berikutnya kita masih ada quiz game. Namun sebelumnya untuk mengetahui juga gimana reaksi audiens terhadap climate scan ini, jadi saya minta tolong kembali ke Menti, bisa dilihat di
kolom chat, lalu kemudian dimasukkan nomornya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat menti.com. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui tentang adanya climate scan ini. Baru ada 2 jawaban. Satu akan ikut berpartisipasi dalam climate scan. Oh, ada 2, 50-50. Ya, lebih banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang climate scan. Ya, ada 1 orang yang juga ingin menyampaikan climate scan kepada pihak lain. 1 orang tidak melakukan apa-apa. Dari responden 15, ya terima kasih banyak untuk masukannya. Dan terakhir kami masih punya game, semoga Bapak Ibu telah menyimak dengan baik climate scan-nya, karena kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ada 5 pertanyaan sebagai quiz terakhir, dan ada prize-nya juga, 1, 2, 3. Mungkin mohon dari, ya, di samping chat itu ada petunjuk untuk mengklik quizsys.com. Mohon Bapak Ibu menuliskan nama lengkap, karena hadiahnya akan diberikan kepada yang memberikan nama lengkap. Apa kita sudah bisa memulai? Atau belum? Masih menunggu partisipannya, baru 10. Kira Bapak Ibu yang belum masuk, kami persilahkan. Ya, kami masih tunggu 1 menit lagi untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Pertanyaannya semua dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau ada di tengah-tengah kuis ini ada iklan, mohon Bapak Ibu silahkan klik skip next saja. Kita ada 30 peserta yang baru join 19, masih ada 15 detik. Jadi hadiahnya ini cukup menarik, berupa voucher dengan nilai yang lumayan. Sudah, mungkin kita mulai saja dengan 20 partisipan. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu mohon menjawab dengan cepat karena waktu sangat menentukan.
Jawabannya benar, betul. Bisa langsung di skip supaya lebih cepat karena sudah 20 yang menjawab. Berikut yang bukan menjadi objek dalam pemetaan di climate scan. Pak Nugroho sekarang, sama Bu Astria. Lanjut. Berapa jumlah tujuan SDGs? Rupanya yang tidak jalan. Apa di refresh? Balik. Oke, sudah. Pertanyaan berikutnya. Negara mana yang paling banyak memetakan proyeknya di climate scan? Silakan. Yes, got it right. Ada satu orang. Ya. Yang memimpin sekarang Ibu Astria. Pertanyaan berikutnya, no-fitness berasal dari negara Pertanyaan berikutnya, SDG nomor berapa yang bukan tujuan dari climate scan? Yang bukan. Yang bukan. Masih 2 peserta lagi. Ya, waktu habis.
sama Pak Fadel yang memimpin sekarang. Pertanyaan mudah, ITB berada di kota. Masih ada satu peserta yang belum menjawab. Apa yang bukan karakteristik climate scan? Masih ada 2 peserta yang bukan karakteristik climate scan. Ya, masih dipimpin oleh Bapak Fadel. Baik, pemenangnya adalah Bapak Fadel Muhammad, kedua Ibu Astria, dan terakhir Pak Andrew. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mohon nanti mengkontak siapa ini? Panitia untuk detail dan kemana bisa dikirimkan hadiahnya. Dengan ini kita sudah mengakhiri sesi workshop SDG nomor 2 TIK 7 tentang manajemen air. Saya terima kasih untuk Bapak Profesor Floris Bokhar, terima kasih untuk Bapak Profesor Imam, dan terima kasih untuk Mas Prigi untuk presentasinya, dan juga kepada audiens terima kasih banyak juga telah menghadiri sesi ini. Semoga kita dapat banyak belajar mengenai climate scan dan bagaimana kita juga men-sharekan informasi baik tentang banjir, tentang kualitas air, kekeringan, dan data-data yang kita bisa kontribusikan untuk kita sama-sama bisa belajar. Baik, saya terus kembalikan kepada panitia. Mungkin ada closing. Ada closing statement gitu. Closing statement, perhaps each of the speaker can have a closing statement. I will start with you, Professor Flores. A closing statement. Yeah, thank you so much, Terima kasih, for organizing this session, of course, and for the speakers participating in this. I really liked it. It was in Bahasa with the local language. I really enjoyed watching the participants as well. There were some Dutch, like Bas de Jong and Arjan de Boer, that participated. And I know they're champions of change in climate scans, sharing their knowledge. I really hope that some of you are really excited. I already put my personal email in the chat. So if you want to contribute or want to take this to the next level, please contact me. I'm really excited, and everyone from the Climate Scan community, to see what kind of challenges, but also the solutions that you have, that we can share that. And I hope we can use that all over the world. So terima kasih from my heart. Also, Astria, sorry you're second place. You're always a winner. It's great to see you all, and thank you so much. Thank you, Professor Flores. Untuk Pak Profesor Imam, silahkan closing statement-nya. Terima kasih. Mari kita saling memberi informasi untuk
kebaikan dan keberlanjutan dari pengelolaan SDGs sehingga mencapai tujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia khususnya dan dunia. Terima kasih juga kepada Floris dan Pak Vicky dan Mas Reza. Salam. Terima kasih Pak Profesor Iman. Terakhir Mas Prigi, closing statement-nya. Please unmute. Ya, sebagai global citizen ya, sebagai warga negara dunia, mungkin kita harus mulai memikirkan cara untuk berkontribusi pada solusi perubahan iklim ini. Maka saran saya serendah-rendahnya iman adalah mengisi atau mengikuti climate scan gitu loh. Jadi serendah-rendahnya iman kita untuk menjadi penyelamat bumi adalah mari kita berkontribusi di climate scan ini. Mari kita pasang informasi terkait dengan lingkungan desa kita di climate scan ini. Gitu Mas. Terima kasih Mas Prigi. Ini saya juga ada masukan dari panitia, mohon mengisi feedback untuk workshop ini. Jadi ada linknya di chat. Mohon diklik untuk memberikan feedback. Demikian saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan melihat video terakhir dari panitia. Terima kasih banyak. Salam dari Belanda.